Shalom semuanya. Sesi sebelumnya kita belajar Tuhan Yesus menuju ke rumahnya, kepala rumah ibadat namanya Yairus. Nah, ini sedang perjalanan Yesus ke rumahnya Yairus. Kebetulan seorang perempuan yang penderitaan dalam pendarahan, dia meraba jubahnya Yesus Kristus. Dengan itu penyakit dia disembuh. Lalu Tuhan Yesus berbalik dan berkata, "Siapa yang meraba jubahku?" Ya, murid-murid berkata, "Ada banyak orang di sini, kemungkinan ada banyak yang menyentuh Engkau, Tuhan." Tapi akhirnya ditemukan perempuan itu, lalu datang dan dia memberitakan apa yang dia melaksanakan sampai sekarang ini, memberi kesaksian, pergi ke rumah ini, dokter ini, rumah sakit ini, susah gitu. Dan dengan begitu, Jairus kira bagaimana? Waduh, anakku sedang mati, dia harus cepat-cepat pergi ke tempat saya. Jadi setelah itu, perempuan ini dapat sembuh. Lalu tiba-tiba ada orang-orang dari rumahnya, lalu berkata, "Ya, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Memang bagian ini Matius tidak tulis dengan teliti, tapi Markus atau Lukas menjelaskan ini lebih mendetail. Jadi lalu, apa yang Yesus berkata kepada Jairus? Apa? Jangan takut, percaya saja. Jadi Jairus sekarang ini dia sedang dengar dua suara. Satu adalah anakmu sudah mati. Jadi ya, anakmu sudah mati, jadi Yesus datang itu tidak berguna. Jangan menyusahkan gurunya. Anakmu sudah mati. Jadi ini kata yang membawa keputusasaan. Pada saat Jairus menerima kata itu dalam hatinya sendiri, jika apa yang terjadi kepadanya adalah anaknya tetap mati di dalam hatinya Jairus, dan menderita, dan keputusasaan, dan kesulitan akan datang di dalam hatinya. Tapi apa yang Yesus berkata adalah, jangan takut, percaya saja. Jika Jairus menerima firman dari Yesus Kristus, ya, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kalau saya percaya, pasti Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Jika Yesus berkata begitu, pasti anakku tetap hidup. Jadi, kedua kata yang berbeda ini akan membentuk hati yang berbeda di dalam hatinya Jairus. Ya, kenapa menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Kata ini dapat dengar kepada Jairus dan masuk ke dalam hatinya. Mulai saat itu, hatinya Jairus penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Melainkan, kata firman Tuhan, jangan takut, percaya saja. Jika Jairus dengar dan percaya ini, dia dapat menerima harapan baru. Dia akan mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, di dalam kehidupan rohani sehari-hari kita, selalu kedua pikiran, kedua kata berusaha masuk ke dalam hati kita. Pertama, awal mulanya Adam dan Hawa masih ada di dalam Taman Eden. Mereka juga dengar dua suara. Satu, Tuhan berkata, jika kau makan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, pasti kamu mati. Tetapi ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi jika pada kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, akan mengetahui tentang baik yang jahat. Jadi kedua suara ini dapat didengar kepada telinga Adam. Dan di sana, apa yang Adam memilih? Jika kita mengganti kata yang memilih apa, jika
ada seseorang memilih firman Tuhan, atau bisa boleh berkata, aku percaya lebih firman Tuhan daripada kata dari iblis. Karena saya percaya firman Tuhan lebih dari kata-kata dari iblis, akhirnya terima Tuhan dan percayanya. Tetapi sayang sekali, Adam, dia mempercayai kata dari iblis lebih dari firman Tuhan. Lalu mulai saat itu, kata dari ular masuk ke dalam hatinya Adam dan memimpin hati dan kehidupan Adam. Dan kata dari ular itu membawa Adam di bawah pohon buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah dilihat, ini kelihatannya enak sekali, baik dimakan dan baik dilihat. Kelihatannya sudah cukup sekali untuk memberi hikmat kepadanya. Jadi, pada saat dia melihat pohon itu, dia nggak bisa tahan, harus makan. Jadi hati yang keingin sekali untuk makan itu memulai berkembang di dalam hatinya. Jadi banyak orang, mereka memandang berdosa dan memilih berdosa, tidak hanya pilih saja. Tetapi jika mereka berbuat dosa dan memilih jalan itu, penipuan-penipuan terus masuk. Jika mereka memilih kelihatannya bagus, akan berhasil, kiranya gitu. Sepertinya begitu, banyak orang tinggal di dalam dunia ini. Mereka pilih sisi yang mana? Atau bisa dapat berkata, pilih dan percaya apa? Jika Adam percaya kepada Tuhan, mereka akan pilih firman Tuhan Allah. Tetapi oleh sebab dia tidak percaya firman Tuhan, tetapi ikut kata ular, akhirnya dia pilih kata dari ular. Oleh sebabnya dia pilih kata dari ular, dan kata ular mulai masuk ke dalam hatinya Adam. Itu membuat hati yang masih belum pernah ada di dalam hatinya Adam. Sebelumnya dia tidak sama sekali berpikir makan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi setelah terima kata dari ular, kata itu mengantar hatinya sampai makannya, lalu memandang buah itu. Oleh sebabnya memandang itu, kelihatannya dilihat baik, enak, dan baik dimakan, dan membuat dia sendiri jadi hikmat. Jadi dengan cara begitu, manusia selalu berbuat dosa. Lalu Adam makan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu apakah Adam sungguh menjadi seperti Allah? Tidak mungkin kan? Lalu Tuhan memberikan kesempatan kedua biar kita bisa memilih. Adam yang nenek moyang kita, awalnya dia juga diberi kesempatan yang pertama. Apakah dia pilih firman Tuhan atau kata ular? Tetapi Adam pilih kata ular dengan membuang firman Tuhan. Dan mulai saat itu, dosa tetap masuk ke dalam hati manusia dan mendorong kita manusia. Setelah itu, mereka memperanakkan Kain dan Habel. Setelah itu, Adam menemukan hal-hal yang kaget sekali. Ternyata, Kain membunuh adiknya. Ya, hati untuk pembunuhan. Hati itu datang dari mana? Dulu kita nggak pernah buat itu. Kita punya itu. Tapi kenapa? Dari mana hati itu masuk ke dalam hatinya? Setelah Adam memilih kata dari ular, pikiran itu tetap mengikutinya. Jadi mulai saat itu manusia harus tetap susah dan terima kutuk dan dibinasakan. Tetapi apa yang saya terasa senang sekali dengan punya firman Tuhan ini, jadi katanya kamu akan ke neraka selamanya, dibinasakan. Seharusnya kita ajar sesamanya begitu. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kedua seperti Adam pilih. Ya, coba kau dengarkan baik-baik. Ya, seperti Adam tidak memilih firman Tuhan tetapi kata ular. Jadi dia dibinasakan dan terkutuk.
Jadi saya akan memberi kesempatan kedua kepadamu bahwa pada kesempatan kedua ini, apakah kamu masih pilih kata ular yaitu iblis atau dengar firman Tuhan Allah? Seperti begitu Tuhan memberi kesempatan kedua kepada kita. Pada zamannya Nuh, Tuhan memberi kesempatan kedua kepada manusia. Oleh sebabnya dosa Adam, kamu semua harus dibinasakan. Tetapi ku beri kedua kesempatan kepadamu. Jika kamu tetap ingin dengar kata ular, kata iblis dari hatimu atau menyangkal itu dan dengar firmanku. Ini kesempatan kedua kepadamu. Jika kamu mau terima keselamatan, terima. Kalau tidak, ya dapat dibinasakan saja. Sepertinya Adam membuang firman Tuhan. Jadi terkutuk. Dan kutuk itu sampai kepadamu. Jadi kamu harus ditentukan, dikutuk. Tetapi ku beri kesempatan kedua kepadamu. Seperti Adam membuang firman Tuhan dan dengar kata ular. Seperti kamu tidak ingin dengar firmanku tetapi dengar suara iblis, kamu akan dibinasakan juga. Tetapi melainkan itu, jika kamu menyangkal suara iblis dan dengar firman Tuhan dan terima dalam hatimu, kamu tidak akan dibinasakan. Kamu akan terima keselamatan. Kamu akan diberkati. Sepertinya begitu Tuhan telah menyatakan bahwa akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Ya, mereka semua tahu kutuk datang karena Adam yang mengabaikan firman Tuhan. Tetapi iblis memaksakan mereka salah berfikir dan melewatinya. Tetapi Adam merasa susah karena dia menyangkal fikiran firman Tuhan dan membuat berdosa itu. Dan keturunan juga, jika mereka mengikuti pikiran diri, ikut iblis, akan dibinasakan sepertinya Adam. Tetapi terima kasih kepada Tuhan memberi kesempatan kedua bagi kita. Sungguh sekali berterima kasih kepadanya. Jadi aku tidak lagi dengar suara iblis. Aku lagi akan menerima firman Tuhan saja. Dengan begitu, Nuh memilih dan menerima firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada Nuh, aku akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Dan Nuh tetap terima sesuai dengannya. Dan di dalam hatinya Tuhan sudah ada air bah sama penghakiman. Setelah Nuh mendengarkan dan terima kata Tuhan Yesus, firman Tuhan, kutuk, sana kebinasaan akan tetap masuk ke dalam hatinya. Ayo mari kita bangun bahtera. Jadi anak-anaknya, ayo, ayah, kenapa? Apa gunanya kita bangun bahtera itu? Apa maksudmu? Tuhan sudah berkata akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Tapi anaknya, iya, adanya berkata, ada yang tidak sama sekali, ada yang berkata begitu. Tetapi Nuh tetap berkata, apakah kamu dengar kata yang lain atau firman Tuhan? Apakah sungguh Tuhan berkata kepadamu begitu? Ya, sungguh Tuhan berkata kepadaku. Bagaimana kamu berpikir kepadaku? Aku bukan orang gila. Aku sungguh dengar suara Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Jadi kita harus siap membangun bahtera. Jika tidak, semuanya dibinasakan. Yang kebun anggur yang terbaik dan kebun-kebun pertanian yang terbaik, rumah-rumah yang mewah itu semuanya akan dihancurkan. Semuanya akan dibinasakan. Jadi ini sepertinya kata Nuh. Tetapi bagaimana yang lain-lain? Mereka semua mengabaikan kata Tuhan, firman Tuhan, dan percaya kepada diri lebih daripada firman Tuhan. Ya, tidak mungkin akan ada air bah. Tidak sama sekali pernah hujan yang deras begitu. Tuhan adalah yang Tuhan kasih. Tidak mungkin dia akan mengadakan air bah sampai binasakan kita. Tidak mungkin. Pendeta kami pun bilang gak apa-apa. Penatua yang lain berkata apa-apa. Dan terus mereka dengar suara-suara yang lain. Kita harus dengar khotbah. Dan juga harus melihat apakah khotbah itu sudah cocok dengan firman Tuhan.
Itulah bagaimana orang-orang Berea melakukan kehidupan rohani. Mereka dengar firman Tuhan dengan segenap sesungguh hatinya. Dan lalu mereka terus ingat kembali tentang kitab suci. Ya, firman ini yang disampaikan sama dengan kitab suci. Kita harus dengar katanya. Ya, kata khotbah pendeta itu sudah beda dari firman Tuhan. Kalau begitu, ya dialah yang mengabaikan firman Tuhan. Jadi ini bagaimana orang-orang Berea melakukan kehidupan rohani. Jadi sekarang Tuhan setelah Adam dan Hawa menolak firman Tuhan dan mendengar kata iblis dan terkutuk. Dan kutuk itu tetap diteruskan kepada kita. Kita pun akan terima kutuk. Tetapi anugerah apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah, aku akan memberi kesempatan kedua kepadamu. Manusia yang pertama, yaitu Adam, dia mengabaikan firman Tuhan dan ikut pikiran diri, akhirnya mengikut pikiran iblis, akhirnya dikutuk dan dibinasakan. Dan oleh sebab itu, kamu pun harus dikutuk dan dibinasakan. Tetapi akan memberi kesempatan kedua. Jika kamu sekarang menyangkal semua suara-suara yang lain dan dengar firman-Ku, akan menerima keselamatan. Melainkan, jika kamu seperti Adam, tetap mengikuti pikiranmu, suara iblis dan menyangkal Tuhan, pasti akan dibinasakan. Jadi semakin banyak kita baca kitab suci, kita merasa senang, berbahagia, karena bisa merasa Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan tidak sama sekali senang membinasakan kepada yang mengikuti Dia dan mempercayainya. Memang kita semua orang-orang yang tetap dibinasakan, tetapi ada yang Tuhan mengasihi. Jadi mulai sekarang ini, ya kan, walaupun kelihatan terlambat, tetapi mulai sekarang ini bagaimana dilihatmu, tetapi jika kamu percaya firman-Ku, aku akan selamatkanmu. Sepertinya begitu Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita. Ya, syukur sekali, yang berbahagia sekali Tuhan memberi kesempatan kedua. Iya kan? Inilah kesempatan yang bagaimana Tuhan memberi anugerah, bagaimana kita menerima keselamatan, tetapi banyak orang menganggap sepi, tidak percaya sesuainya, dan melakukan apa? Mereka tetap mengikuti pikiran diri sendiri dan memakai caranya sendiri dan menolak firman Tuhan dan mengikut jalannya dirinya sendiri. Jadi semua sisa seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan jadi seperti itu. Tidak ada yang mengikut jalannya Tuhan, tetapi mengambil jalannya dirinya sendiri. Jadi anak dari Yairus mati. Tapi Yesus memberi kesempatan kepada Jairus. Sampai sekarang bagaimana kamu mengalami dan berpikir, apakah kau percaya dan ikut itu, atau dengar dan percaya kataku? Jadi seperti begitu, Jairus dapat dengar dua suara. Anakmu sudah mati. Kenapa menyusah-nyusahkan guru? Artinya, jika Yesus datang sudah terlambat, tidak akan sembuh dia, sudah mati dia. Sudah sembuh dia. Udah terakhir ini. Ini kata yang suara pertama masuk ke dalam pikirannya Jairus. Jadi memang itu sudah cocok dengan pengalamannya dan sudah tahu dengan baik-baik. Dan dia sudah tahu setelah orang sudah mati, tidak ada cara yang lain. Tetapi Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Sepertinya ini firman Tuhan Yesus membawa dunia yang terbaru dan mengutuk hatinya Jairus. Jadi tinggal Jairus memilih suara yang mengadakan kesusahan dalam hatinya, atau dengar dan terima firman Tuhan Yesus. Dengan itu, semua permasalahan dalam rumahnya akan ditetapkan, ditentukan. Tetapi Jairus terima firman Tuhan Yesus.
Jangan takut, percaya saja. Seperti itu dia dengar dan percaya firman Tuhan Yesus dan membawa Yesus ke rumahnya. Setelah masuk ke rumah, banyak suara-suara yang menangis. Jadi istrinya menangis kepada anaknya yang sudah mati. Lalu Yesus berkata, ya, anak ini tidak mati tetapi tidur. Ya, memang katanya kira kita itu ini tidak sama sekali masuk akal kan? Kenapa ini orangnya disebut Yesus tapi bagaimanakah dia berkata begitu? Kita sudah tahu, sudah periksa anak ini sudah mati, jantungnya tidak bergerak lagi, tidak bernapas lagi, dan tubuhnya sudah menjadi beku dan menjadi dingin. Tetapi katanya apa ini tidak mati tetapi tidur? Tidak sama sekali, tidak. Ya kan? Itu apa maksudnya itu? Ya, sepertinya begitu. Firman Tuhan tidak sama sekali sama dengan pikiran kita. Seperti Yesus berkata, pikiranku sudah berbeda dalam pikiranmu, jalanku, rancanganku, dan jalanmuku beda daripadamu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi sampai sekarang kita mengalami dan belajar pengalaman dan pengetahuan apakah mengikuti kepadanya itu atau kita menyangkal jalan-jalan yang sudah terbiasa kepada kita, tetapi dengar dan terima firman Tuhan, dari firman Tuhan dan hati Yesus. Dengan itu, kutuk atau berkat akan ditentukan. Pada saatnya Adam, orang-orang itu memilih kata iblis daripada firman Tuhan, dan zamannya Nuh juga banyak sekali orang mereka memilih pikiran-pikiran yang cocok dengan diri sendiri, tetapi tidak akan mengikut firman Tuhan karena itu tidak cocok dengan pemahaman mereka. Oleh sebab itu, banyak sekali orang sudah dibinasakan zamannya Nuh. Pada saat Sodom dan Gomora dihancurkan juga sama. Lot juga berkata kepada menantu laki-laki, kebinasaan akan datang, kita harus kabur dari sini, kebinasaan datang. Tetapi menantu laki-laki itu menganggap itu omong kosong. Seperti begitu, mereka semua percaya pikiran dirinya sendiri. Mereka mengabaikan firman Tuhan Allah. Karena aku ini adalah pendeta, jadi bertemu banyak orang. Sering dan selalu bertemu banyak orang. Dan mau mengobrol dengan mereka, banyak sekali orang menghargai dan mempercaya pikiran diri sendiri daripada firman Tuhan. Mereka menganggap pikiran mereka lebih benar daripada firman Tuhan Allah. Semakin banyak kita berpikir itu yang menyakiti hati kita. Jadi saudara, kita tidak boleh mengikuti jalan duniawi. Karena duniawi ini akan tetap menuju ke binasaan. Jadi jika kita tetap mengikutinya akan menuju ke kebinasaan juga. Pengalaman dan pendapat, pengetahuan yang kita punya, memang kita dapat menggunakan kepada yang hal-hal lain. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, kita harus mengetahui bahwa ini semuanya bukan apa-apa. Nah, harus mengetahui pendapat Tuhan, firman Tuhan adalah jauh lebih tinggi daripada pikiran kita, pengetahuan kita. Bagaimana kiranya kita mengalami kita ini semuanya menganggap sia-sia dan percayalah firman Tuhan dengan iman dalam hatimu. Seperti Jairus, dia tetap percaya kepada Yesus.
Dan orang-orang berkata, ya anakmu sudah mati, tidak berguna Yesus datang di rumahmu. Memang kiranya dia juga, itu katanya benar sekali, katanya cocok dengan situasinya. Ya setelah anakku mati, apa gunanya Yesus datang? Ya kan? Tetapi dia menyangkal pendapat dia dan pikiran dia, lalu dia percaya kepada firman Tuhan Yesus. Dan dia terima firman dan kata Yesus. Dan itulah saatnya kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan menyatakan di sana. Saya mengulangi sekali lagi bahwa Tuhan sudah tahu bahwa kita keturunan dari Adam harus dibinasakan dan dikutuk, tetapi memberikan kesempatan kedua kepada kita. Adam dia mengikuti pikiran diri dengan memilih suara iblis. Akhirnya dia terkutuk. Seperti kita juga mengikuti sepertinya, kita pun akan ditetapkan, dibinasakan. Tapi mari kita jangan melakukan seperti Adam melakukan, tetapi menyangkal pikiran-pikiran kita dan percaya dan terima firman Tuhan. Dan dengan itu mencabut kita dari kutuk karena Adam. Seperti itu Tuhan memberi kesempatan kedua. Tapi banyak orang masih ditipu oleh iblis. Mereka sia-siakan kesempatan kedua. Tetapi tetap mempercaya pikiran diri sendiri. Tetapi di antara banyak orang, ada beberapa orang yang hikmat, mereka menyangkal pikiran diri dan pendapat diri, seperti Jairus, terima firman Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah dalam hatinya. Dengan itu, dia dapat bebas, dimerdekakan dari kutuk karena dosa. Semoga berkat ini dapat berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Terima kasih banyak.